Ano ba? Sige. Nagkuhan na yung parang ano, kaya ay ganun sa sitama, ganun. Gemilang Academy bergaransi. Gemilang Academy menjanjikan langsung tempat. Halo, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi Bu Pevita. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bertemu di sebuah kesempatan yang sangat istimewa. Pagi ini kita berada di dalam program yang namanya peluncuran program pelatihan admin belajar ide. Dan kita akan memulai acara kita. Sebelum itu saya Pevita Gunawan dan saya Gusman Adi sebagai moderator kita semua pada pagi hari ini, ditemani oleh Adi. Dan kami senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini. Dan agenda kita pada hari ini cukup padat ya, waktu 1 jam ini akan berlalu begitu cepat ya. Jadi kita akan melakukan empat hal utama. Yang pertama kita akan mendengarkan pembukaan dari Bapak Dirjen langsung, dan kemudian juga dari Bapak Kapus. Dan kita juga akan mengenal dan mendistribusikan akun pembelajaran. Dan berikutnya kita akan belajar tentang menggunakan layanan akun pembelajaran. Dan terakhir adalah kita akan mendengar tentang daerah Jawara Belajar Ide. Wah, ini apalagi topik yang terakhir ya, sesuatu yang bikin penasaran nih Bapak Ibu sekalian. Dan untuk Bapak Ibu yang belum pernah melihat saya memang tidak terlibat di dalam program Google Master Trainer, jadi wajah saya, tapi saya termasuk salah satu coach dan saya tim leader di Revo. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita akan memulai acara kita pagi ini. Dan sebelum kita memulai, saya juga akan memperkenalkan nanti ada bapak-bapak yang akan beserta kita, tamu-tamu kehormatan kita. Sebelum saya memperkenalkan mereka, tujuan acara dari hari ini ada 3 hal. Yang pertama, kita akan mengenal akun pembelajaran. Ya, apa sih itu akun pembelajaran? Yang kedua, kita akan mensosialisasikan peran admin belajar ide. Wah, peran admin belajar ide. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir pastikan ini latar belakangnya beragam ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang guru, ada juga yang kepala sekolah, ada yang dari dinas, ada juga yang di sekolah ditugaskan untuk menjadi operator dapodik. Nah, hari ini kita akan belajar peran kita semua sebagai admin di belajar ide ya. Dan yang ketiga, kita akan memperkenalkan Google Master Trainer dan daerah Jawara Belajar Ide. Nah, berikutnya kita akan kenalan dengan bapak-bapak yang akan membuka dan juga akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Silakan slide berikutnya, Pak Gusman. Kita akan berkenalan nanti dengan, bukan berkenalan, pasti sudah kenal ya, tidak asing wajahnya, dengan Dr. Iwan Syahril PhD, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kemendikbudristek, dan kemudian juga dengan Bapak Dr. M. Hasan Habibi, MSI. Bapak Hasan adalah Kapus Datin, jadi Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek. Dan juga nanti akan mendengarkan dari Bapak Dr. Bambang Yulistiawan, STMkom. Bapak Bambang adalah Ketua Pelaksana Transformasi Digital dari Kantor Staf Dirjen JTK. Dan nanti ada Pak Wibowo Mukti, Eskom MSI. Bapak Wibowo adalah PTP Ahli Muda Pusdatin. Juga nanti ada orang yang akan berbagi tentang sesuatu yang sangat menarik nih, tentang Google Master Trainer, dan kemudian juga dia akan berbagi tentang sepak terjangnya ya di Ngawi, di Jawa Timur.
Kita akan mendengarkan nanti dari Bapak Budi Utomo. Bapak Budi Utomo ada alumni dari Google Master Trainer. Bapak Budi Utomo SPD, SDMPD, guru dan sahabat rumah belajar. Dan sekali lagi moderatornya adalah saya dan Bapak Gusman Adi pada pagi ini. Slide berikutnya Pak Gusman, kita boleh lihat. Dan sebentar lagi kita akan menyambut pembukaan dari Bapak Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek, yang itu dari Dr. Iwan Syarif PhD. Maka kita dengarkan sambutan dari Bapak Iwan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak M. Hasan Habibi, Kapus Datin Kemendikbudristek beserta seluruh tim, Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia, Ibu Pepita Gunawan bersama tim Revo, tim Transformasi Digital Ditjen GTK, Bapak Ibu Admin Tenaga Administrasi Sekolah dan guru hebat yang hadir di ruang virtual dan yang berada di seluruh tanah air, dan semua peserta yang hadir dalam acara pembukaan pelatihan admin dan daerah Jawara yang kami banggakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua yang hadir di acara pembukaan pelatihan admin dan sosialisasi daerah Jawara, baik yang ada di ruang virtual maupun yang ada di media sosial lainnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan di Indonesia, baik Kepala Dinas Provinsi, Kota, dan Kabupaten, atas semua dukungan, dan mari kita terus bersama-sama untuk bergotong royong mewujudkan Merdeka Belajar, khususnya dalam hal ini untuk pembelajaran digital. Sesuai dengan arahan dari Presiden bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah diberi amanah untuk menyiapkan sebuah disrupsi teknologi dalam membuat lompatan kemajuan pendidikan Indonesia untuk menghasilkan SDM unggul yang menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Tentunya dunia pendidikan harus dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang terjadi pada saat ini. Generasi unggul harus dapat menjadi bagian yang penting dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat terjadi. Pandemi merupakan pada saat ini menjadi pemicu untuk terjadinya sebuah lonjakan adopsi teknologi yang terjadi. Dan perubahan besar dalam penggunaan teknologi dalam ekosistem pendidikan saat ini sedang terjadi. Kita perlu untuk terus menyesuaikan berbagai ritme yang sangat cepat ini dan draft langkah perubahan menuju pembelajaran yang terus lebih maju dan semakin baik untuk melayani murid-murid kita yang ada pada zaman yang sangat disruptif dan sangat kaya dengan inovasi teknologi. Dari berbagai interaksi saya dengan berbagai guru dari berbagai daerah di Indonesia, saya dapat melihat bahwa guru-guru Indonesia memiliki semangat yang luar biasa. Mereka adalah guru-guru tangguh yang memiliki daya juang untuk mampu beradaptasi walaupun dengan kondisi yang tidak mudah dan penuh keterbatasan. Dalam transformasi bukan hanya perubahan teknis bekerja yang penting, tapi yang lebih penting lagi adalah perubahan mindset atau pola pikir dan perubahan budaya yang perlu terus kita sadari dan terus kita dorong untuk terus berubah. Ibu Bapak yang saya banggakan, transformasi pendidikan Indonesia dengan filosofi Merdeka Belajar bertujuan untuk memberdayakan para murid dan para pendidik untuk mendapatkan pengetahuan dari berbagai sumber tanpa dibatasi oleh sekat-sekat ruang. Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada guru dan murid untuk mampu memperoleh sumber pengetahuan yang tak terbatas dan kolaborasi yang bisa terjadi dengan lebih fleksibel baik bersama guru, para murid maupun dengan interaksi dalam pembelajaran di kelas. Nah, para guru pun akan memiliki banyak opsi-opsi strategi dalam menilai perkembangan dan capaian pembelajaran murid, serta lebih dapat memahami kebutuhan dari setiap murid-muridnya. Ibu Bapak yang saya hormati, proses perubahan membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua sektor dan semua pemangku kepentingan. Pembelajaran digital merupakan perubahan besar yang tidak mungkin dikerjakan oleh hanya sekelompok atau hanya segelintir dari pemangku kepentingan. Harus kita berkolaborasi dan bekerja sama. Karena itu saya mengajak semua lapisan pemangku kepentingan pendidikan untuk mampu bergotong royong melakukan perubahan ini. Guru-guru di seluruh tanah air bersama Dinas Pendidikan dan Kemendikbudristek perlu memperkuat sinergi untuk mewujudkan Merdeka Belajar melalui transformasi pembelajaran digital ini.
Kemendikbudristek memfasilitasi guru dan tenaga pendidikan, murid dan pemangku kepentingan pendidikan dengan akun pembelajaran yang bernama belajar.id. Sekali lagi, belajar.id. Akun belajar.id merupakan akun resmi yang dapat digunakan untuk mengakses layanan aplikasi pembelajaran berbasis elektronik secara gratis dengan kapasitas penyimpanan yang tidak terbatas. Kemendikbudristek bermitra dengan Google dan Revo untuk mengakselerasi layanan pendidikan menggunakan platform teknologi yang mendorong aktivasi akun belajar.id ini. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan di seluruh tanah air, di sekolah, guru-guru, dan tenaga pendidikan untuk mampu kemudian memanfaatkan akun belajar.id ini dengan semaksimal mungkin. Pada kesempatan ini, kita akan memberikan peningkatan kompetensi terhadap layanan akun belajar.id di seluruh Indonesia. Pelatihan ini akan dilaksanakan pada bulan September sampai November 2021 yang dapat diikuti oleh tenaga administrasi di seluruh Indonesia. Kolaborasi antara Pusat Data dan Teknologi Informasi bersama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen dengan dukungan teknis dari Revo akan meningkatkan kompetensi bagi guru-guru dan murid melalui akselerasi akun belajar.id. Bagi daerah yang memiliki pertumbuhan pembelajaran digitalnya cukup baik, terutama nanti akan dilihat dari aktivasi akun belajar.id, berapa angkanya dan bagaimana pemanfaatannya, ini akan kita beri penilaian sebagai daerah jawara belajar.id. Di sini berarti daerahnya memiliki kehebatan dalam komitmen yang luar biasa tinggi untuk terwujudnya transformasi pembelajaran digital. Ibu Bapak yang saya banggakan, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk bersama-sama bergandeng erat, bergotong royong mewujudkan transformasi pembelajaran digital bersama guru-guru hebat yang terus bersemangat dan murid-murid yang unggul di seluruh tanah air. Dukungan pemerintah daerah, terutama Dinas Pendidikan, sangat diinginkan untuk terus bisa bersinergi dan bersama-sama membangun kolaborasi serta mendorong terjalinnya kerjasama yang untuk melakukan transformasi pembelajaran digital di Indonesia. Ekosistem pembelajaran digital kita akan terus dorong untuk tumbuh subur di tanah air kita, talenta-talenta digital, baik dari guru dan tenaga kependidikan, serta murid-murid kita akan mendorong terjadinya transformasi pendidikan yang diinginkan, yaitu terwujudnya Merdeka Belajar yang melahirkan profil pelajar Pancasila dan pembelajar sepanjang hayat. Akhir kata, pada kesempatan ini izinkan saya membuka acara program pelatihan admin belajar.id dan daerah jawara belajar.id dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program pelatihan admin belajar.id dan daerah jawara belajar.id dengan resmi saya buka. Mari bangkitkan semangat dan dorong kolaborasi serta aksi nyata demi terciptanya pendidikan yang terbaik untuk murid-murid kita. Sebelum mengakhiri acara pembukaan program pelatihan admin belajar.id dan daerah jawara belajar.id ini, izinkan saya menutup dengan pantun. Temaram senja diramaikan oleh rombongan parade. Bulan dan bintang menerangi angkasa. Mari kita aktivasi akun belajar.id, transformasi pembelajaran digital bagi penerus bangsa. Sang fajar terbit di pagi yang cerah, cahayanya yang hangat buat kita berseri-seri. Semangat guru Indonesia pantang menyerah. Sewujudkan digitalisasi yang hebat untuk seluruh anak negeri. Di tanah lapang, anak-anak bersorak, gembira bermain kejar-mengejar. Mari melangkah dan terus bergerak. Bergotong royong, wujudkan Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Demikian, terima kasih Bapak Iwan atas pembukaannya yang luar biasa. Ini kayaknya gini membuat kita semua bersemangat ya Pak Gusman ya? Iya, betul sekali Bu Penta. Waduh, ini jadi gimana Bapak Ibu sekalian? Apakah sudah siap untuk mendigitalisasi pembelajaran Bapak Ibu sekalian belum? Sudah siap belum nih? Boleh tulis di komennya ya. Waduh, ini saya mendengarnya saja juga terinspirasi. Wah. Dan Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Iwan sudah menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang bagaimana caranya kita
pada akhirnya ingin melihat anak-anak kita menjadi anak-anak yang berprofil Pancasila. Ini ada hubungannya Bapak Ibu sekalian, bagaimana membentuk anak-anak kita sekalian nanti menuju ultimate goal-nya ya. Mereka berprofil Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah sekarang kita sudah ready untuk turut serta di dalam gerakan ini, di mana kita ingin mendigitalisasi pembelajaran kita supaya nanti pada akhirnya anak-anak kita semuanya memiliki profil Pancasila? Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat kita, dan kita juga kita akan mendengarkan sambutan dari tamu kita yang terhormat dari Bapak Hasan Habibi, Dr. M. Hasan Habibi MSI, yaitu Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dari Kemendikbudristek. Silakan Bapak Hasan, apakah sudah siap? Oke, siap Mbak. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih Mbak Pevita, Mas Gusman atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama-tama yang terhormat Bapak Dirjen GTK, Pak Iwan, yang tadi luar biasa ya memberikan sambutannya dan menyemangati para Bapak Ibu semua pada peserta pelatihan kali ini. Saya pikir poin-poin yang disampaikan oleh beliau tadi sudah mencakup banyak sekali aspek yang mencerminkan arah digitalisasi sekolah dalam aspek pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini, di depan para Bapak Ibu yang terhormat, perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, saya hanya sedikit ingin menambahkan informasi saja, bahwa akun belajar ini secara legal standing itu sudah dipayungi dengan dasar hukum, yaitu Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 16 tahun 2021, di mana pemanfaatan akun pembelajaran ini adalah salah satu di antara banyak sekali pemanfaatan data pokok pendidikan dan akses layanan pendidikan di Kementerian Dikbudristek. Jadi memang benar tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan bahwa ini official, sudah kemudian secara aturan kita kemudian coba sinkronkan dengan semua, dan insya Allah ini akan banyak sekali manfaatnya buat kita selaku para pendidik, para peserta didik maupun tenaga-tenaga yang nanti akan mengoperatori sebagai seorang admin dalam konteks layanan ini. Ada satu sifat sebetulnya dalam dunia teknologi yang sama-sama kita tahu, yaitu kita bicara persoalan inovasi dan kreativitas. Ini juga yang kemudian melandasi dan melatar belakangi Kemdikbudristek harus menghadirkan terus-menerus kreativitas dan inovasi, lebih khusus lagi di bidang teknologi informasi. Kalau beberapa waktu yang lalu kita mendengar banyak produk. Nah, tahun ini, tahun 2020, akhir tahun 2021 ini, hadir lagi satu inovasi dan kreativitas dari Kemdikbudristek yang disebut dengan akun belajar.id tadi itu. Ini yang kami harapkan salah satu trigger. Kalau tadi sempat disinggung ya sama Pevita urusan pelajar Pancasila, jadi salah satu karakter pelajar Pancasila memang mereka harus memiliki nalar kritis, kemampuan kreativitas, dan inovasi. Ini yang terus-menerus akan membuka cakrawala dan membuka semangat buat para peserta didik kita untuk terus-menerus bergerak ke depan sebagaimana karakter khas dari teknologi itu sendiri. Generasi kita, yang mayoritas adik-adik kita ada di generasi alfa ya, mereka lingkungannya, depan, belakang, atas, bawah itu nggak bisa lepas dari dunia digital. Yang menjadi PR adalah bagaimana dunia digital yang sudah melingkupi semua aspek itu bisa diarahkan secara maksimal untuk membentuk karakter positif para peserta didik kita. Sehingga mereka nanti akan tumbuh sebagai sebuah generasi sumber daya manusia yang luar biasa untuk kemudian bisa bersama dengan teknologi hidup di zamannya nanti. Karena saya mengutip salah satu yang disampaikan Sayyidina Ali saat itu, beliau pernah mengatakan begini, anak-anak kita itu anak-anak zamannya nanti. Jadi kita tidak bisa membersamai pada satu titik di mana mereka sudah akan hidup di zamannya. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan semaksimal mungkin. Sehingga pada saat generasi itu datang, zaman itu datang, adik-adik kita sudah siap dengan semua mental, semua inovasi, semua kreativitas, dan gagasan-gagasan segar yang memang itu dibutuhkan dalam proses untuk bersama dengan dunia digital itu tadi. Nah, ini belajar.id ini hadir ya. Sebagai sebuah sekali lagi terobosan. Banyak sekali manfaat nanti yang bisa kita ambil. Nanti pada sesi-sesi berikutnya tentu banyak sekali narasumber yang akan berbagi. Tapi paling tidak, ini nanti akan menjadi sebuah puzzle yang melengkapi dari sekian instrumen teknologi yang ada di Kemdikbudristek.
Kalau bicara sasaran, semua kena sasaran. Adik-adik kita yang di PAUD, kemudian di SD, di SMP, di SMA, di SMK, di SLB, para pendidik, para tenaga kependidikan, semua boleh memanfaatkan akun belajar.id ini. Kami dari Pusdatin sudah mempersiapkan 30 juta akun untuk para peserta didik dan 3 juta akun kurang lebih untuk para pendidiknya. Insya Allah ini angka yang saya pikir cukup untuk kemudian bisa dengan target sasaran para pendidik dan peserta didik itu tadi. Nah tentu untuk supaya aktivitas ini bisa berjalan dengan baik, kami butuh kolaborasi. Kami butuh sinkron dengan kawan-kawan yang ada di kabupaten, kota, dan provinsi. Supaya akun yang sudah kita create tadi bisa dimaksimalkan pemanfaatannya oleh Bapak Ibu guru sekalian. Dan tentu apa-apa saja nanti kelebihan-kelebihan yang ada di akun belajar ini nanti akan disampaikan secara detail oleh para materi dan para narasumber. Kami berharap bahwa para Bapak Ibu sekalian setelah mengikuti pelajaran ini nanti bisa mengetahui secara persis apa manfaat, apa kelebihan, dan bagaimana nanti ini diimplementasikan di lapangan. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Pepita. Prinsipnya kami dari Pusdatin siap bersinergi, siap berkolaborasi dengan rekan-rekan dari Dirjen GPK, dengan kawan-kawan Revo. Kami juga disupport di sini juga ada teman-teman dari Televisi Edukasi, dan juga tentu bersama juga dengan kawan-kawan Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Salam sehat juga Pak Hasan. Wah, Terima kasih Pak Hasan atas pemaparannya. Terima kasih juga Pak Hasan sudah menekankan beberapa hal ya Bapak Ibu sekalian. Saya merangkum sedikit. Jadi ada bahwa Belajar ID atau akun pembelajaran kita sini sudah didukung oleh payung hukum yang jelas, yaitu ada Persesjennya ya, Persesjen nomor 16 tahun 2020. Dasar hukumnya. Kalau ditanya nanti kenapa saya tanya sama orang tua ya, kenapa Bapak Ibu pakai akun Belajar ID? Oh siap Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada ini ya, Persesjennya. Jadi jangan khawatir, jangan galau lagi, tinggal digunakan ya. Dan Bapak Ibu sekalian, seperti tadi pesan dari Pak Dirjen dan juga Pak Kapus, dua-duanya berpesan sangat jelas bahwa kunci dari keberhasilan ini semua adalah apa Bapak Ibu sekalian? Silakan tuliskan di chat. Saya salah dengar atau gimana? Saya pengen mengkonfirmasi aja nih. Bapak Ibu tadi dengar nggak pesannya? Kita bisa sukses kalau apa nih? Ada kata kuncinya nih. Depannya K, terus kayak gitu O. Habis itu kola. Silakan ditulis di komennya Bapak Ibu sekalian. Nah, kata kuncinya adalah kolaborasi. Ya, kolaborasi. Nah, jadi kolaborasinya ini dari paling atas sampai paling bawah. Paling bawah itu tentunya user-user kita ya. Dan pada saat ini adalah kita semua sebagai orang-orang, pihak-pihak, dinas-dinas yang akan nanti membantu menjadi perannya sebagai admin untuk Belajar ID ini, bahwa tanpa kita berkolaborasi ini tidak akan berhasil Bapak Ibu sekalian ya. Jadi penting sekali kolaborasi dari yang paling atas sampai yang paling bawah, supaya nanti pada akhirnya the ultimate goal, sekali lagi saya ingatkan, ultimate goalnya melihat anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang berprofil Pancasila ya. Baik, kita sudah mendengarkan pembukaan dan sambutan dari Bapak Dirjen dan juga Bapak Kapus. Nah, sekarang kita akan mendengarkan lebih detail, dan ini pasti rinciannya ini yang justru yang penting. Ya, the devil is in the details ya. Kita akan dengarkan dari Pak Bowo, pengembang teknologi pembelajaran di Pusdatin. Pak Bowo ini seorang yang Pak Bowo ini juga yang sangat mengerti prosedurnya, bagaimana kita sebagai admin nanti harus bagaimana. Demikian saya persilakan kepada Pak Bowo untuk memulai paparannya. Silakan Pak Bowo. Ya, baik. Terima kasih Bu Pepita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dirjen GTK, Pak Kapus Datin, Bapak Ibu narasumber, dan semua yang hadir menyaksikan peluncuran pelatihan ini. Yang pertama mungkin saya akan memberikan satu gambaran terkait dengan apa yang terjadi pada saat ini gitu ya, dimana sebagai latar belakang tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Iwan Sahrir, Pak Hasan, yaitu adanya pandemi COVID yang melanda di Indonesia gitu ya. Tidak disangka-sangka pandemi itu hadir di tengah-tengah kita tanpa ada peringatan, dan tentunya datangnya tidak
pandang bulu, baik itu ada di Jakarta, di daerah gitu ya, baik tidak memandang usia juga, usia muda, usia tua, jenjang sekolah SD, SMP, SMA. Jadi yang semula pembelajaran kita lakukan pertukaran informasi terkait dengan pendidikan adanya di ruang-ruang kelas, maka dengan adanya pandemi ini pertukaran informasi itu harus bergeser gitu ya, harus terkonvergensi ke dalam ruang-ruang digital, ke dalam gadget-gadget digital, sehingga kemudian Kemdikbud harus melakukan berbagai terobosan gitu ya, melakukan berbagai transformasi pendidikan ke arah yang digital. Untuk memastikan hal tersebut, Kemdikbud juga tidak tinggal diam gitu ya. Beberapa terobosan salah satunya adalah untuk memastikan kepada para peserta didik dan juga guru untuk mengakses secara mudah berbagai platform pendidikan atau platform digital yang hadir pada saat ini. Salah satunya adalah membuatkan SSO atau yang kita kenal sebagai single sign on. Mungkin slide-nya bisa dibantu untuk ditampilkan. Jadi Kemdikbud ini membuat salah satu SSO ya, itu yang merupakan suatu mekanisme autentifikasi yang memungkinkan para pengguna untuk login ya, menggunakan satu akun saja untuk dapat mengakses ke berbagai laman pembelajaran, baik itu yang ada di ekosistem Kemdikbud maupun berbagai platform pembelajaran yang secara mandiri atau banyak startup yang mendevelop akun pembelajaran itu. Nah, coba bisa Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu mendapatkan sebuah kunci gitu ya, di mana dengan kunci itu Bapak Ibu bisa masuk ke berbagai rumah gitu ya, kalau saya analogikan. Bapak Ibu bisa masuk ke berbagai rumah dengan hanya satu kunci saja. Nah, ini yang luar biasa. Dengan satu kunci ini, dengan satu SSO ini, Bapak Ibu bisa mengakses berbagai layanan pembelajaran, layanan digital, baik yang dikembangkan oleh Kemdikbud atau layanan digital yang dikembangkan oleh berbagai platform, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, di tahun 2020, di bulan Desember tepatnya, mungkin bisa dilanjut paparannya, Kemdikbud atas dasar Persesjen nomor 18 tahun 2020, maka diluncurkanlah akun pembelajaran gitu ya, di mana akun ini menggunakan basis data Dapodik untuk akun creation-nya. Jadi tahun 2008 Persesjen nomor 18 tahun 2020 ini berkembang. Pada saat ini direvisi menjadi Persesjen nomor 16 tahun 2021 tentang petunjuk teknis manfaatan data pokok pendidikan untuk akun akses layanan pembelajaran. Jadi ini salah satu perwujudan ya Dapodik sebagai basis data di Kemdikbud untuk menciptakan atau mengenerate akun pembelajaran sebagai pintu masuk layanan digital yang ada di Indonesia. Nah, boleh dilanjut. Jadi secara pengertian, akun pembelajaran merupakan akun elektronik dengan domain belajar.id ya, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan dapat digunakan oleh para peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan sebagai akun untuk mengakses berbagai aplikasi pembelajaran elektronik. Nah, ini kelebihannya tentu sangat banyak sekali. Nanti apa saja dan bagaimana kita akan bahas lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya, bisa dilanjut slide-nya. Secara sasaran akun pembelajaran ini ada dari peserta didik gitu ya. Nah, ini ada yang centang hijau, ini merupakan hasil dari revisi Persesjen yang baru pada tahun 2020, di mana peserta didik pada jenjang PAUD ini belum ada. Nah, untuk tahun 2021 ini mulai bulan Agustus kami sudah menyiapkan akun pembelajaran untuk jenjang PAUD gitu ya, mulai jenjang PAUD. Nah, untuk jenjang SD pada tahun 2020, di mana akun pembelajarannya kami hanya menyiapkan mulai dari jenjang SD kelas 5 dan kelas 6, tapi saat ini kami sedang menyiapkan juga SD mulai dari kelas 1 hingga kelas 4-nya. Jadi lengkap ya, SD ini dari kelas 1 hingga kelas 6. Nah, untuk SMP dan paket B kelas 7 dengan kelas 9, SMA dan program paket C kelas 10 dan kelas 12, SMK kelas 10 hingga kelas 12, SLB kelas 5 dan kelas 12. Nah, selain dari peserta didik, ada juga pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini, yang ini juga hasil perluasan dari Persesjen yang baru, dan pendidik pada jenjang
dasar dan juga menengah. Lalu tenaga pendidikan, yaitu kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah, dan ada juga operator sekolah yang nantinya akan menjadi admin dari Belajar ID ini di tingkat sekolah. Lalu ada pegawai kementerian, tentunya pegawai kementerian ini juga kami akan siapkan akun pembelajarannya, di mana akun pembelajaran untuk pegawai kementerian adalah bagi mereka yang memang berinteraksi ya, mengembangkan berbagai platform pembelajaran untuk bisa mengakses ke platform-platform yang memang sedang dikembangkan oleh Kemdikbud sendiri gitu ya, dan juga berbagai platform yang dikembangkan oleh ekosistem digital lain. Nah, selanjutnya sasaran akun pembelajaran adalah pemerintah daerah, yaitu para kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia, kepala bidang pada dinas pendidikan, pengawas sekolah gitu ya, penilik sekolah, dan juga pamong belajar. Tentunya nanti secara mekanisme ada beberapa prosedur yang harus dilalui untuk permintaan akun pembelajaran ini pada tingkat pemerintah daerah. Bisa dilanjut. Nah, untuk cara akses dan juga aktivasi akun pembelajaran, terutama untuk para peserta didik dulu ya, dan juga pendidik dan juga tenaga pendidikan. Langkah pertama adalah Bapak Ibu dapat mengakses pada pd.data.kemdikbud.go.id. Jadi ini yang bisa mengakses adalah para operator satuan pendidikan ya. Jadi para operator ini silakan masuk ke pd.data.kemdikbud.go.id. Lalu ya langkah kedua adalah mengunduh akun CSP yang ada di laman tersebut, di mana akun CSP tersebut berisi user ID dan juga password gitu ya, yang sudah disiapkan oleh Kemdikbud yang bisa didistribusikan kepada usernya, yaitu para peserta didik dan juga guru. Lalu setelah di-download, maka langkah yang ketiga adalah distribusi akun. Tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa bila operator sudah mendapatkan akun tersebut, sudah mendownloadnya, maka silahkan didistribusikan kepada siswa dan juga guru. Lalu setelah didistribusikan dan para guru dan siswa sudah menerima akun tersebut, maka silahkan melakukan aktivasi. Caranya bagaimana? Ini ada di langkah keempat. Dengan cara silahkan masuk ke laman mail.google.com. Ya, saya ulangi lagi di mail.google.com. Silahkan login dengan menggunakan user ID yang sudah diberikan dan juga password. Ya, dan juga password yang sudah diberikan secara default oleh kementerian tadi. Lalu langkah yang kelima, ketika sudah login, maka Bapak Ibu akan diminta menyetujui syarat dan ketentuan berlaku ya yang ada di sana. Nanti Bapak Ibu bisa baca di sana syaratnya apa saja ya. Bila Bapak Ibu sudah menyetujui, maka akan diminta merubah password default, password yang sudah kami berikan itu harus dirubah sesuai dengan password yang Bapak Ibu inginkan. Jadi setelah itu password tersebut hanya Bapak Ibu saja yang mengetahuinya gitu ya. Memang ada beberapa kasus password ini belum ada ketika distribusinya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya silakan dilanjut. Nah, ini terkait dengan permintaan dan aktivasi akun pembelajaran untuk tingkat pemerintah daerah. Nah, langkah yang pertama tentunya para operator di tingkat pemerintah daerah itu bisa mengisi melalui laman ringkas.kemdikbud.go.id permohonan akun dinas gitu ya. Lalu para pejabat struktural pada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota mengisi formulir tersebut ya, mengisi formulir pembuatan akun pembelajaran sebelum tanggal 22 September nih untuk termin yang pertama ya. Jadi cepat nih. Sudah silakan saja dicatat nih ada ringkas.kemdikbud.go.id ya, permohonan akun dinas. Lalu Bapak Ibu yang ditunjuk oleh dinas bisa atau yang ditunjuk oleh dinas atau yang diusulkan oleh dinas bisa mengisi form tersebut. Silakan mengisi form tersebut sebelum tanggal 22 September. Lalu langkah yang kedua, kami maksimal ya 7 hari dari permintaan tadi. Setelah Bapak Ibu mensubmit formulir tadi, maka 7 hari setelah pengisian formulir, informasi terkait dengan akun pembelajaran dapat dilihat melalui beberapa metode di bawah ini. Yang pertama, akun pembelajaran akan dikirimkan melalui alamat email pribadi yang sudah terdaftar. Jadi ketika memang mengisi formulir tadi, Bapak Ibu diminta
email yang aktif yang sekarang, yang di luar email atau akun belajar.id ini. Jadi silakan Bapak isi, nanti dari situlah kami akan mengirimkan ya email belajar ID ini atau akun pembelajar ini ke email Bapak yang aktif tadi atau email yang sudah dituliskan tadi. Lalu metode yang kedua adalah operator dinas membuka sdm.data.kemdikbud.go.id, lalu login menggunakan akun operator dinas ya, lalu pilih instansi ya, pilih provinsinya, silahkan dipilih, lalu pilih kabupaten atau kota, pilih nama dinasnya, klik detailnya, terus pada nama pemilik akun pembelajaran cek email. Di sana ada email ya, ada email yang akan tertera di sana ya, silahkan dicek akunnya sudah kita siapkan atau kita tempelkan di field yang ada di detail pada halaman tersebut. Nah, itu merupakan cara-cara permintaan dan juga aktivasi akun pembelajarannya. Nah, untuk aktivasinya juga sama mungkin ya, silahkan akses saja. Untuk yang dinas silahkan akses saja pada mail.google.com. Lalu langkah selanjutnya juga sama seperti aktivasi yang pada tingkat untuk peserta didik. Selanjutnya peran, nah ini yang kami tunggu-tunggu dan perlu melibatkan semua stakeholder yang ada di dinas, yaitu peran dinas pendidikan sebagai admin belajar.id. Kelebihannya apa? Jadi nanti selain mengajak ya para peserta didiknya dan juga pendidik serta tenaga pendidik untuk melakukan aktivasi akun pembelajaran di tingkat dinas atau daerahnya masing-masing, gitu ya. Tentunya melalui berbagai sosialisasi, gitu ya, melalui berbagai strategi komunikasi atau bahkan bisa mengeluarkan kebijakan ya secara instruksi pada daerahnya masing-masing untuk segera melakukan aktivasi akun pembelajaran tadi, gitu ya. Karena ini manfaatnya cukup besar. Nanti ke depan Bapak Ibu atau peserta didik itu dapat memanfaatkan berbagai layanan yang sudah ada di sana, seperti pos elektronik atau email ya, atau penyimpanan pembagian dokumen secara elektronik juga. Tadi Pak Dirjen sudah menyebutkan Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah drive yang sampai saat ini kapasitasnya unlimited, gitu ya, dan juga tidak berbayar, gitu, gratis, gitu ya. Lalu ada juga nanti manfaatnya seperti pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik juga ada, lalu ada penjadwalan, lalu ada pelaksanaan proses pembelajaran secara daring dan berbagai platform yang bisa digunakan atau dimanfaatkan. Lalu selain itu adalah Bapak Ibu di tingkat dinas juga bisa melakukan evaluasi dengan mengukur aktivitas akun pembelajaran di daerahnya masing-masing. Silakan dilanjut. Untuk peran kepala sekolah dan operator satuan pendidikan ini juga satu peran yang cukup vital ya untuk meningkatkan adoption rate atau pemanfaatan dari akun belajar ID ini. Yang pertama adalah mendorong para siswa dan guru untuk melakukan distribusi akun seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Silahkan melakukan download akun di pd.data. Setelah di-download lalu Bapak Ibu kepala sekolah ya dan juga operator silahkan melakukan sosialisasi ya, membantu guru dan juga siswa untuk mengaktifkan dan menggunakan akun pembelajaran, dan ke depan juga tentunya dapat melakukan evaluasi ya, membantu guru dan siswa berkaitan dengan password dan akun. Nah, ini yang akan kita lakukan ke depan karena banyak sekali Bapak Ibu atau para admin di level sekolah ini masih kebingungan nih, ini gimana sih atau perannya seperti apa gitu ya di sekolah para admin ini. Nah, pada kesempatan kali inilah nanti kita bisa gali lebih dalam kira-kira apa saja yang dapat dilakukan oleh para admin yang ada di sekolah. Silakan. Ya, oke. Jadi peran kepala sekolah, jadi operator pendidikan sebagai admin nanti ke depan untuk mengetahui peran dan juga apa saja yang bisa dilakukan, kami melakukan berbagai pelatihan admin melalui training pemanfaatan akun pembelajaran gitu ya, melalui berbagai webinar. Saat ini memang sudah ada webinar yang mulai diselenggarakan bulan Agustus hingga Oktober nanti setiap hari ya, dari di jam 3 sore bisa dilihat pada
YouTube channel TV Edukasi dan juga Revo, serta di YouTube channel GTK. Lalu secara target operator sekolah dan juga pemerintah daerah yang dapat mengikuti pelatihan ini. Dan waktunya itu pada 15 September 2021. Dan kami sangat merasakan membutuhkan berbagai kolaborasi ya untuk mengajak dinas daerah mendistribusikan dan memanfaatkan akun pembelajaran serta berpartisipasi dalam pelatihan admin. Dalam jangka panjang nanti bentuk kolaborasi kerjasama dari Pusdatin gitu ya, dan juga tim ahli teknologi untuk merancang berbagai program inisiatif dalam mendukung pemanfaatan akun pembelajaran. Dan kolaborasi ini tentunya tidak hanya di tingkat pusat saja, tentu pada tingkat daerah kami juga terbuka dan mengajak pemerintah daerah juga berkolaborasi dengan kami untuk memanfaatkan akun pembelajaran ini dengan berbagai strategi pemanfaatan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Bu Pepita. Ke depan mungkin saya berharap untuk para peserta didik, semoga kita selalu dalam keadaan sehat begitu ya, tetap kreatif, kolaboratif, dan juga semangat dalam menjaga nyala api pendidikan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bowo atas pemaparannya begitu jelas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, barusan Pak Bowo ini menjelaskan secara rinci ya. Jadi dasar hukumnya, kemudian coba menjelaskan bagaimana caranya, baik itu sebagai pendidik juga sebagai nanti perannya sebagai misalnya ada dinas, kemudian juga ada kepala sekolah ya Pak Gusman ya. Siapa lagi yang saya betul. Tinggal ada lagi nggak yang bisa disebut berperan sebagai admin? Guru juga dan operator di sekolah. Guru juga ya. Oh iya, oke. Guru juga, operator juga. Baik. Mantap. Oke. Nah, sekarang jadi kita akan mendengarkan pemaparan berikutnya dari Bapak Bambang Sarasilistiawan yang transformasi digitalnya nih. Jadi apa hubungannya sih tadi nih akun belajar ide, akun pembelajar ini ke transformasi digital. Jadi Pak Bambang akan menjelaskan itu. Tapi sebelum Pak Bambang mulai, saya ingin juga menekankan beberapa hal nih. Tadi Pak Bowo juga menekankan kata kunci kita. Bapak Ibu sekalian, silakan kata kuncinya boleh tulis di komen. Apa sih kata kunci kita hari ini? Depannya pakai huruf K, ya. Silakan diteruskan apa kata di komen. Jadi kata kunci tersebut sangat penting Bapak Ibu sekalian karena memang nanti penekanannya ada di hal tersebut. Kita membutuhkan kerjasama dari Kemendikbud sampai ke dinas-dinas, sampai ke sekolah-sekolah. Di sekolah pun nanti dari kepala sekolah, operator dapodik, ke guru, ke siswa, ya semuanya harus berkolaborasi. Ya, dan nanti juga apa yang akan kita lakukan tadi pelatihan tanggal 15 September ya. Kalau Pak Gusman kira-kira tahu nggak nih Pak Gusman model pelatihan kita yang out of the box yang lain daripada lain itu bagaimana nih model pelatihannya? Tidak lagi melulu diturunkan dari atas sampai ke bawah. Modelnya tadi pakai kata kunci tersebut. Modelnya pakai kolaborasi. Kolaborasi Bu Pepita. Jadi kita istilahnya. Oke, kolaborasi gimana? Kolaborasi ini jadi kita dari admin, dari GMT nanti, dari rekan-rekan dari GMT nanti akan memberikan penindasan ke rekan-rekan Bapak Ibu guru di daerah-daerah setempat. Jadi sehingga dari pusat kita memberikan pelatihan kepada GMT dan nanti rekan-rekan GMT akan masuk ke daerah-daerah yang akan men-training Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana sih cara mengaktifkan akun, bagaimana caranya untuk menggunakan akun belajar IT ini. Kira-kira seperti itu Bu Pepita. Oke. Jadi GMT itu apa ya Pak Gusman? Ini kan banyak yang tidak familiar juga nih dengan kata GMT. Apa sih Pak Gusman? Nah, GMT itu adalah Google Master Trainer. Nah, mereka para Google Master Trainer adalah mereka yang telah mengikuti pelatihan dan mereka telah mendapatkan sertifikasi pendidik internasional dari Google. Kira-kira seperti itu. Mantap.
Mantap, mantap. Nah, jadi nih para peserta dan alumni dari program pelatihan Google Master Trainer menjadi orang-orang yang sangat kunci ya di daerahnya masing-masing nih Pak Gusman. Jadi kata kunci kolaborasinya enggak lagi-lagi misalnya dari Kemdikbud itu mengirimkan orang yang berapa ratus, kita punya kabupaten kota itu 500 orang tersebar di kabupaten kota. Enggak seperti itu. Itu bukan zaman now. Itu zaman now. Nah, zaman now. Jadi caranya adalah Bapak Ibu yang telah menjadi peserta dan alumni dari Google Master Trainer akan menjadi orang-orang kunci di daerahnya masing-masing demi kemajuan daerahnya masing-masing. Kalau sekolahnya mau tambah keren, kalau murid-murid dan guru-gurunya mau tambah hebat, ya harus bersusah-susah sedikit, tapi kan kata peribahasanya tuh berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian. Ya bukan sih? Ini pasnya peribahasa. Kembali ke peta. Gimana Pak Gusman? Coba Pak Gusman ini yang guru, soalnya saya bukan guru. Gimana Pak Gusman? Jadi saya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berakit-rakit ke hulu dan berenang-renang. Jadi apa artinya Pak Gusman? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa artinya? Nah, tapi yang ini nggak pakai sakit sih. Kita memohon kesehatan daripada yang di atas ya. Kita tidak memohon sakit. Tapi maksud kami adalah kita harus ada usahanya dong ya. Kita mau mencapai sesuatu pasti harus ada usahanya. Nggak mungkin gitu ya. Kalau kita terus cuma merem mata celing terus gitu tiba-tiba berhasil, nggak mungkin. Jadi dan usahanya ini pakai kata kunci kolaborasi. Kalau kita nggak kolaborasi Bapak Ibu berat banget dan nggak mungkin tercapai. Hanya bisa tercapai kalau kita semua kolaborasi ya. Baik, saya akan mengakhiri celocosan kita ini ya. Kita akan masuk ke silakan Pak Bambang. Karena Pak Bambang ini juga kita mau mendengarkan apa sih ini maksudnya ya, transformasi digital dengan apa? Pembelajaran. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Mbak Pepita. Ya, Mas Gusman, terima kasih. Baik, kita mulai aja. Yang saya hormati Pak Dirjen GTK dan juga Bapak Kapus Datin Kemendikbudristek. Lalu yang saya hormati Mas Bowo. Tadi pemaparan Mas Bowo sudah cukup jelas ya secara teknis apa-apa yang harus dilakukan dari sekolah, dari guru-guru ketika ingin melakukan aktivasi dari akun pembelajarannya. Nah, di sini saya sedikit akan mengulas ya tentang akun pembelajaran tersebut. Mohon dibantu untuk share paparannya. Baik. Kalau kita berbicara tentang digitalisasi, kita seolah-olah mengartikan bahwa guru nantinya akan digantikan oleh teknologi dan ruang kelas akan digantikan oleh ruang virtual. Tentunya makna itu adalah makna yang salah ya, yang tidak benar. Guru itu sendiri tidak akan pernah tergantikan oleh fungsi apapun. Sekolah juga tidak akan digantikan oleh ruang virtual. Karena teknologi hanyalah sebuah tools, alat yang kita gunakan. Nah, jika boleh saya menganalogikan, teknologi itu hanyalah seperti sebuah sendok, garpu, atau pisau makan yang kita gunakan pada saat makan. Namun untuk mendapatkan makanan yang lezat dan berkualitas tentunya kita tetap harus punya seorang chef yang hebat dan resep makanan, resep masakan yang enak. Nah, guru itu adalah chef yang hebat tersebut. Materi pembelajaran adalah resep yang enak. Teknologi berfungsi hanya sebatas sebagai sebuah sendok, garpu, dan pisau makan yang kita gunakan untuk membuat makan kita semakin baik tentunya. Nah, teknologi adalah alat atau tools yang menyempurnakan proses. Membuat sesuatu itu menjadi mudah, menjadi efektif, dan hal positif lainnya. Nah, saat ini Kemendikbudristek ya, itu menyediakan sebuah tools yang bernama Google Workspace for Education. Fungsinya banyak sekali. Jadi di sana ada fungsi kolaborasi, ada fungsi fitur-fitur terhubung, ada fungsi fitur-fitur yang sebagai akses. Nah, tools yang kita miliki saat ini banyak sekali manfaatnya. Membuat suatu proses pembelajaran itu menjadi lebih menarik, ya,
Jadi saya jelasin sedikit aja karena waktunya juga terbatas. Tadi juga sudah disinggung oleh Mas Bowo tentang fitur-fitur yang ada. Lalu salah satunya kita akan di dalam tools ini kita akan diberikan satu media penyimpanan yang cukup besar. Ya, kita bisa menggunakan Google Drive, dan media penyimpanan ini merupakan media penyimpanan cloud tanpa batas. Ya, lalu ada lagi namanya fitur Google Meet. Kita bisa mengadakan video call atau video conference dengan tidak perlu takut dibatasi oleh waktu. Dan jika ingin komunikasi, yang kita lakukan itu di-record, maka kita bisa merecord dan nggak perlu takut lagi untuk hasil record itu akan membuat penuh penyimpanan dari device kita, karena akan tersimpan di dalam penyimpanan cloud secara otomatis. Nah, di dalam Google Workspace for Education yang memiliki fitur yang bisa difungsikan juga sebagai sebuah papan tulis, ya. Jadi papan tulis digital tentunya. Kita bisa memanfaatkan fitur ini untuk berkreasi bersama. Ya, kita tuangkan aspirasi murid-murid kita, baik secara individu maupun berkolaborasi secara bersama-sama. Tadi kata kuncinya memang kemana-mana kita akan berbicara kolaborasi, kolaborasi, dan kolaborasi. Lalu berikutnya kita akan mengadakan, bisa juga mengadakan kelas online, ya, dengan struktur proses belajar yang bisa kita atur dan kita bisa lakukan proses pembelajaran dengan cara kolaborasi kembali. Nah, banyak lagi yang bisa kita manfaatkan Bapak Ibu Guru di seluruh tanah air, seperti contohnya Google Doc untuk membuat dokumen, Google Sheet untuk mengolah tabel, Google Slide untuk presentasi, lalu Google Form untuk membuat tes, kuis, dan lainnya. Bahkan Bapak Ibu Guru bisa membuat website atau blog tanpa harus memahami dengan yang namanya pemrograman, karena prosesnya cukup mudah, hanya klik and drag. Dan untuk itu kita bisa menggunakan fiturnya yang bernama Google Site. Nah, banyak sekali yang bisa kita gunakan, kita kolaborasikan untuk menyelesaikan pekerjaan maupun pembelajaran yang kita lakukan. Namun ada satu PR besar bagi Bapak Ibu Guru tentunya, ya. Kita harus kreatif. Ingat, ini semua adalah hanya sebuah tools. Kita tetap butuh seorang chef yang hebat dan resep makanan yang lezat. Bapak Ibu Guru harus segera belajar, harus segera merasakan nyaman di zona yang tidak nyaman agar bisa menikmati prosesnya. Nah, sebagai tambahan, Bapak Ibu Guru dapat belajar banyak tentang bagaimana itu proses pembelajaran digital, adaptasi pembelajaran di masa pandemi, bagaimana RPP-nya dan sebagainya. Itu Bapak Ibu silahkan, ini hanya sebagai informasi, ya, bisa mengunjungi, mengikuti program yang ada di laman Guru Belajar dan Berbagi. Di sana banyak sekali hal-hal yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Jadi bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang ada di belajar.id ini bisa lebih optimal, lebih maksimal lagi, dan sesuai dengan yang diinginkan sebenarnya pembelajaran digital itu seperti apa. Di sana Bapak Ibu bisa saling berdiskusi kepada guru-guru lain di seluruh Indonesia, ya. Bapak Ibu bisa pelajari dan download secara gratis. Laman ini sudah cukup banyak diakses, bahkan kita sudah melihat ada sekitar 93 juta kali diakses oleh guru dan tenaga kependidikan secara profesional lainnya. Nah, Bapak Ibu Guru, sekarang ini kita harus segera bertransformasi dan sudah harus bertransformasi dari pola pikir kita, cara kita, budaya kerja kita, dan komunikasi sosial kita. Di dalam kelas Bapak Ibu sudah harus bisa bertransformasi menjadi seorang fasilitator, seorang coach, dan mentor bagi murid-muridnya. Nah, dengan teknologi bukan berarti ketika Bapak Ibu membuat satu materi lalu diunggah dan kita lihat sudah diunduh oleh murid-murid kita, itu dikatakan selesai. Proses pembelajaran jarak jauh dengan digital learning, itu banyak hal yang harus dilakukan baik guru maupun muridnya. Kita harus kreatif menyajikannya. Ukurlah capaian-capaian per individu, per murid kita. Ya, ajak mereka untuk memiliki dan mengeluarkan aspirasi. Bimbing mereka dalam diskusi-diskusi besar di kelas kita, atau arahkan mereka pada diskusi-diskusi kelompok kecil, ya. Kenapa? Karena murid juga bisa menggunakan tools-tools yang tadi saya jelaskan. Jadi bukan hanya guru yang bisa memanfaatkan, tapi murid bisa. Mereka bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan Google Classroom dan sebagainya, itu bisa mereka gunakan untuk membuat satu bentuk kelompok-kelompok diskusi kecil, kolaborasi kecil. Dan hal ini adalah satu bentuk kolaborasi yang cukup baik, cukup positif.
Yang perlu kita ingat bahwa modalitas anak-anak kita saat ini jauh berbeda dengan zaman kita dalam belajar dulu. Jangan biarkan mereka hanya diam, ya, mendengarkan ceramah kita di ruang virtual karena kata-kata mereka itu sebenarnya cukup banyak yang tersimpan di dalam pikiran mereka. Biarkan itu keluar dan bebas, ya. Gali kemampuan individu murid dengan kreativitas mereka. Kita dorong mereka untuk mengungkapkan opini mereka terhadap materi yang sudah kita berikan, dan bebaskan mereka untuk mencari sumber-sumber inspirasi lainnya di luar ruang kelas kita dan di luar konsep dan opini kita sebagai gurunya. Terkadang kita memaksakan hal itu kepada mereka. Jadi biarkan mereka menemukan cara termudah untuk menentukan pembelajaran terbaik bagi dirinya, dan hanya teknologi yang bisa mendukung secara efektif. Dengan teknologi semuanya ini bisa kita lakukan, dan ini yang dikatakan kolaborasi pembelajaran. Kolaborasi antara guru dengan guru lainnya, kolaborasi murid dengan murid lainnya, dan kolaborasi guru dengan muridnya. Dan murid juga sama, ya, di masa pandemi seperti ini adalah bukan saatnya untuk berlibur. Pembelajaran jarak jauh bukan pengisi waktu luang dan bersantai. Murid harus lincah, bergerak, belajar mandiri, diskusi dengan teman kelasnya, diskusi dengan guru-gurunya. Dan fungsi guru pada saat ini adalah berperan aktif untuk menjadi fasilitator mereka. Jadi di kelas virtual biarkan murid yang aktif, bukan guru, ya. Biarkan murid yang banyak berbicara dengan opini-opini mereka, bukan gurunya. Fungsi guru mengarahkan mereka di dalam berkreasi, mengarahkan mereka ketika mencari. Ya, berikanlah materi-materi yang sederhana, bukan harus yang rumit-rumit. Yang sederhana namun kreatif, untuk menjadi inspirasi mereka berpikir dan petunjuk di dalam penemuan pengetahuan, dan semoga transformasi pembelajaran digital bisa terjadi dengan cukup baik. Slide berikutnya. Oke, nah tadi sudah dijelaskan oleh Mas Bowo juga bahwa akun belajar.id itu sudah digunakan untuk single sign on. Nah, pada saat ini kita juga di Direktorat Jenderal GTK itu mengoptimalisasi akun belajar.id untuk menjadi single sign on atau SSO, ya, yaitu satu akun tunggal yang akan dijadikan akun login bagi layanan-layanan yang ada di ekosistem Kemendikbudristek, khususnya di dalam Direktorat Jenderal GTK. Nah, saat ini SIM PKB, kalau saya cerita SIM PKB, pasti guru-guru di Indonesia ini sudah sangat kenal dengan platform layanan ini, ya. Nah, pada saat ini SIM PKB itu sudah menggunakan SSO dengan akun belajar.id. Jadi bagi guru dan tenaga kependidikan yang sudah memiliki akun belajar.id, saat ini bisa digunakan untuk login ke dalam SIM PKB. Nah, akhirnya nanti, suatu saat nanti, Bapak Ibu guru itu cukup punya satu akun untuk mengakses semua layanan kita. Oke, selanjutnya. Baik. Nah, tadi kita berbicara tentang bagaimana cara mengaktifasi dari Mas Bowo. Lalu saya menjelaskan beberapa bentuk pemanfaatan dari belajar.id ini. Sekarang kita berbicara tentang aktivasi dari akun pembelajaran. Nah, begitu banyaknya manfaat yang sudah disiapkan, begitu banyaknya hal positif yang bisa kita ambil. Dan itu bisa dimiliki dengan mudah dan gratis tentunya. Tapi yang menjadi hal penting saat ini, evaluasi kita adalah proses aktivasi dari akun belajar itu masih cukup rendah. Ya, akun belajar.id itu sudah kita persiapkan untuk para guru dan tenaga kependidikan serta murid untuk semua jenjang pendidikan di Indonesia. Lebih dari 27 juta akun kita persiapkan untuk murid-murid kita, dan lebih dari 3 juta akun kita persiapkan untuk guru-guru kita dan tenaga kependidikannya. Namun angka aktivasi selama hampir kurang 1 tahun ini, itu masih menunjukkan angka yang cukup rendah. Seperti terlihat di layar, ya, itu baru 38% aktivasi untuk guru dan sekitar lebih kurang 18%, 17% untuk siswa, ya 17, sekian lah, hampir 18. Nah, di sini saya mengajak segera aktivasi bagi guru-guru kita dan murid kita seperti tadi pesan dari Pak Dirjen juga dan Pak Kapus, ya. Manfaatkan akun pembelajaran ini karena sudah dipersiapkan Kemendikbudristek untuk Bapak Ibu guru dan murid-murid kita. Lalu Mas Bowo juga sudah mengatakan bahwa semua jenjang itu sudah diberikan akun belajar.id-nya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mau melakukan itu.
Kenapa? Karena memang untuk guru-guru dan murid kita dan juga bisa dimanfaatkan secara baik, banyak fungsinya dan gratis tentunya. Jadi tidak perlu takut ada pembiayaan apapun. Nah, lakukan aktivasi dan kami harap Bapak Ibu yang sudah aktivasi bisa menularkan, mengimbas kepada guru-guru lainnya dan juga kepada murid-muridnya. Nah, kami harapkan nanti hadirnya admin dari sekolah adalah bagian dari perangkat sekolah yang punya peran penting juga untuk membantu meningkatkan aktivasi ini. Terutama peran pemerintah daerah, kami mohonkan bisa bekerja sama dan bersinergi memberi dukungan untuk pencapaian transformasi pembelajaran digital dengan baik. Oke, slide berikutnya. Nah, di sini kita melihat tingkat aktivasi akun pembelajaran. Kita ambil yang 10 besar. Karena yang urutan berikutnya katanya disimpan aja dulu. Jadi yang kita tampilkan ini ada 10 besar, tapi saya ambil yang 3 besar aja. Ya, yang pertama itu ada Provinsi Riau, Bali, dan juga Sulawesi Selatan. Tapi lihat, di dalam 10 besar ini ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo. Nah, setahu saya, daerah-daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan seterusnya itu, setahu saya, yaitu adalah daerah-daerah yang banyak sekolahnya itu masih ada sekolah yang belum punya jaringan listrik, bahkan dan juga jaringan internet apalagi. Ya, kalaupun ada, kondisinya belum stabil. Tapi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara itu dan Gorontalo itu masuk di dalam 10 besar. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah lain yang kondisinya itu jauh lebih baik, ya. Jaringan listrik maupun internetnya tidak perlu dikhawatirkan. Next. Oke, nah ini kalau kita berbicara kota ya. Jadi di sini didominasi oleh kota-kota yang masih di wilayah Jawa juga ya, tapi ada Bengkalis di sana yang luar biasa. Ternyata Bengkalis itu menjadi urutan ketiga, Pekalongan urutan pertama, dan Kabupaten Badung ini di Bali ya, itu di urutan kedua dan seterusnya. Nah ini di Jawa ini kan seperti Surabaya, seperti Jawa Barat dan seterusnya. Itu saya rasa yang namanya jaringan internet dan jaringan listrik itu kan tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu kita khawatirkan. Nah, harusnya wilayah-wilayah tersebut yang besar-besar itu bisa kita beri support yang lebih baik lagi dan capaiannya itu bisa lebih baik lagi, karena wilayah-wilayah yang kotanya menjadi kota-kota besar, fasilitas listrik dan internetnya yang cukup baik, harusnya guru-gurunya itu bisa terfasilitasi dengan lebih cepat dan lebih luas lagi. Baik, lanjut. Oke, jadi kalau kita sudah fasilitasi dari sisi platformnya, ya Belajar.id sudah kita fasilitasi dari sisi platformnya, sekarang kita akan fasilitasi dari sisi pelatihannya. Kita sudah melatih 5.668 para guru dan tenaga pendidikan dengan Google Master Trainer, lalu mereka sudah mengimbaskan kepada 247.507 guru dan tenaga pelatihan lainnya, dan ini pasti akan bergerak, berkembang, dan semakin banyak. Dan sudah ada 12.021 admin ya yang tersebar di seluruh Indonesia yang sudah siap untuk membantu ketika ada permasalahan ataupun kebutuhan aktivasi akun Belajar.id di daerahnya masing-masing. Hari ini kita akan membuka kembali pelatihan admin tersebut ya, semoga akan semakin memperluas jangkauan aktivasi Belajar.id di Indonesia. Saya harap kita bersemangat terus, bergotong royong untuk dapat memberikan pembelajaran terbaik bagi generasi bangsa. Demikian aja dari saya, dan berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bambang untuk pemaparannya. Iya. Wah, memang betul sekali ya, Bu Pepita ya. Iya, jadi kita semakin semangat lagi nih ya. Waduh, ini jadi kalau sudah secara teknis sudah, terus kemudian secara pelatihan juga, apalagi Pak Gusman ya, untuk berkolaborasi dan semangat aktivasi, ya nggak Pak Gusman? Betul banget. Tapi tapi gimana? Bu Pepti,
tadi kan kita bilang nih, pelatihan zaman now itu kan kita harus berkolaborasi nih dari paling atas sampai ke guru dan tingkatan siswa yang usernya yang di sekolah itu. Nah, kita akan membawa satu orang Google Master Trainer kita nih yang sangat inspiratif banget Bu Pepita. Dan beliau itu sudah melatih banyak sekali peserta, kalau nggak salah itu sampai 2.000 orang. Kebayang nggak Bu Pepita? Itu gimana itu caranya? Ya ampun, 2.000 orang, Pak. Mungkin Gimana kita caranya? Gimana, Pak? Nah, itu dia. Gimana caranya ini satu orang bisa melatih sampai 2.000 orang nih. Kita panggil Pak Budi. Selamat siang, Pak Budi. Mari kita sambut. Pak Budi, suaranya kurang kencang ya. Pak Budi, mic-nya apa didekatkan ke mulut, Pak Budi? Masih pelan ya? Masih pelan? Coba sekali lagi, Pak. Siap. Cek, tiga, sudah. Nah, udah. Mantap. Sip. Sedikit nih, Pak Budi sudah melakukan apa saja ya yang menurut kita. Pak Budi ini melatih 2.000 guru loh. 2.000 guru loh. 2 ya, nolnya 3 loh ya. 2.000 itu nolnya 3 ya, Bapak-Ibu sekalian. Ya, saya juga bingung nih, banyak banget. Dan kemudian juga karena Pak Budi ini di dalam pengaktifasian akun belajar ide di akun guru di Ngawi itu sudah diaktifkan sampai 77% dan juga ya. 77% loh. Dan kalau kita hitung di Jawa Timur sudah diaktifkan. Nah, karena hal-hal ini, jadi kami ingin bertanya ke Pak Budi. Apa ya Pak Budi ya, sampai bisa ini mengaktifasikan akun sebegitu tingginya di Ngawi. Kuncinya yang nanti 3 saja gitu Pak Budi. 3 nanti diulang lagi kepada penonton. Ya, siap. Silakan. Baik, terima kasih Bu Pepita, buat Gusman, ya. Yang saya hormati Bapak Dirjen GTK, seperti Bapak Kapus Datin, Kemdikbudristek, serta Pak Bambang, serta Pak Wibowo, dan Bapak Ibu yang saat ini hadir di pada program peluncuran pelatihan admin belajar ID kali ini. Perkenalkan, saya Budi Utomo, selaku sahabat rumah belajar serta Google Master Trainer Kemdikbud. Baik, di sini kami ingin sedikit berbagi ya kepada semuanya. Jadi sebenarnya tidak ada yang luar biasa, karena tadi sudah dibahas sama Bapak Dirjen, sama Bapak Kapus Datin, serta Pak Bowo dan Pak Bambang. Hanya satu kuncinya, itu kolaborasi. Artinya kita ini tidak ada apa-apanya tanpa adanya kolaborasi dengan seluruh jajaran, seluruh pihak yang ada di daerah itu ya. Jadi kalau misalkan boleh saya ringkas ya. Jadi pertama yang perlu kita lakukan adalah satu, mantapkan niat. Mantapkan niat kita untuk berbagi. Jadi pada teman-teman GMT di seluruh Nusantara serta teman-teman admin ya. Jadi tidak usah khawatir nanti saya harus berkolaborasi dengan siapa. Yang penting kita mantapkan dulu niat kita bahwa kita adalah ingin berbagi dengan sesama kita. Kemudian yang kedua adalah kita jalin komunikasi ya dengan seluruh jajaran, kita bangun jejaringnya dengan dinas pendidikan utamanya, dan juga jajaran bawahnya, baik Bapak Kabid, kemudian Kasih, dan serta komunitasnya, ada MKKS, ada K3S, ada KKG, ada MGMP, serta juga jalin komunikasi dengan organisasi profesi, ada PGRI, ada IGI, itu semua silakan dijalin komunikasinya. Nah, setelah itu jalin kolaborasi dengan semua pihak tersebut. Nah, artinya dalam kita mensosialisasikan pengbebasan itu jangan melangkah sendiri. Karena apa? Sebenarnya saat ini itu dari dinas pendidikan, dari pemerintah daerah sangat menunggu kita. Jadi mungkin informasi yang dari pusat belum sampai lah. Kita lah selaku jembatannya untuk bisa menjembatani info ini kepada pemerintah daerah. Nah, jadi kalau boleh saya mengutip yang disampaikan oleh Bapak Kadin dulu, bahwa
beliau sangat senang sekali dan sangat welcome sekali dengan kita para GMT itu, karena dengan adanya ini kita bisa segera mentransformasikan ya apa yang sudah kita dapatkan untuk disampaikan ke semua pengguna, baik itu guru, siswa, pendidik, dan juga yang lainnya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita gunakan pendekatan berbasis masalah dan kebutuhan. Artinya apa? Saat ini saya yakin teman-teman kita, guru-guru kita ini, serta siswa kita ini sedang galau di masa pandemi ini ya. Kita harus berbuat apa, harus melangkah bagaimana. Ya, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita memberikan sebuah ini loh. Jadi kalau ada masalah ini solusinya, gitu sekalian. Jadi kita sampaikan apa yang kita berikan itu memang benar-benar dibutuhkan oleh teman-teman kita ini. Sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru kita, sangat dibutuhkan oleh anak kita. Itu yang kita berikan. Tidak usah terlalu tinggi-tinggi, tapi ujung-ujungnya tidak dilaksanakan. Jadi hal yang sederhana saja, yang penting itu mereka butuhkan, itu sangat mereka manfaatkan. Jadi itu. Kemudian yang terakhir, satu hal yang terakhir yaitu kita tidak perlu menunggu sempurna, teman-teman sekalian. Jadi saya juga sebagai orang biasa jadi bukan siapa-siapa ya, tapi karena kita ini berkolaborasi, berkomunikasi dengan seluruh jajaran, akhirnya bisa terwujud, bisa mengimbaskan ke berbagai komponen, baik guru maupun siswa maupun pendidik. Jadi itu. Jadi intinya kita tidak perlu menunggu sempurna untuk berbagi, karena hal yang sepele bagi kita mungkin itu jadi sesuatu yang luar biasa bagi orang lain. Demikian Coach Gusman, Bu Rita, dan saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Budi. Kata kuncinya tadi kalau dari Pak Budi ini tetap kolaborasi ya. Kolaborasi, betul. Ya, kolaborasi. Tapi juga saya melihat tadi Pak Budi ini menekankan satu hal yang menurut saya itu sangat relevan dengan kita semua. Bahwa kita semua ini adalah manusia biasa. Betul ya, sekali. Pertolongan dari yang lain, dan kita harus bersama-sama bergandengan tangan, sebab kalau enggak ya kita cuma manusia biasa gitu ya. Nah, oke. Terima kasih nih Pak Budi, saya senang sekali. Saya juga ingin menekankan, jadi Pak Budi ini adalah alumni dari Google Master Trainer, program Google Master Trainer. Program pelatihan IT adminnya ini juga kayak zaman old gitu ya, tapi udah model zaman now. Jadi bapak-bapak seperti Pak Budi, bapak ibu seperti Pak Budi dan kawan kita serta pelatihan Google Master Trainer menjadi orang-orang yang sangat kunci ya di dalam daerah Bapak Ibu sekalian, baik di kabupaten maupun kota, ini menjadi narasumber Bapak Ibu sekalian, baik untuk pelatihan guru, baik untuk pelatihan admin. Catat ya siapa mau tahu siapa saja yang ada di tempat di lokal Bapak Ibu sekalian, bit.ly/GMT Indonesia, di situ ada direktorinya sederhana, tapi Bapak Ibu bisa menanya ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan saya akan melanjutkan. Terima kasih sekali lagi Pak. Dan semoga tadi apa yang dibagikan oleh Pak Budi boleh jadi inspirasikan satu hal yang sangat penting. Terima kasih Pak Budi. Kita akan melanjutkan dengan pemaparan satu hal yang penting. Oke, slide berikutnya. Kita ada daerah Jawara Belajar IT. Nah, gimana Pak Gusman? Silakan. Nah, daerah Jawara Belajar IT ini adalah program penghargaan yang akan diberikan kepada pemerintah daerah dan tim yang aktif di kabupaten, kota, dan provinsi yang terlibat dalam aktivasi akun pembelajaran Bu Pepita. Jadi di sini kita pengen menekankan kembali untuk semangat berkolaborasi antara dari tim di lapangan, tim di bagian pemerintahan, dan semuanya seperti itu. Nah, di sini kita akan ada daerah Jawara Belajar IT dan kita akan ada undangan spesial di acara penghargaannya. Jadi hasil dari Jawara Belajar IT ini akan kita kasih tahu di bulan November nanti. Jadi sekarang bulan Agustus,
September, Oktober, di bulan September dan Oktober mari kita giatkan untuk pelatihannya, kita giatkan untuk aktivasinya, dan nanti kita akan umumkan di bulan November nanti daerah mana sih yang menjadi jawara, dan kita akan ada penghargaan juga untuk pemerintah daerah, kapten dan juga co-kapten dan komunitas belajar ID yang terpilih dari Kemendikbudristek. Dari Ibu Pepita ada tambahan? Oke, ke komentar ya. Jadi komentar kita bicara tadi kita ke hulu, berenang-renang ke tepian ya. Jadi kita harus ya mau nggak mau kita harus berusaha bersama, harus susah-susah. Nah, siapa aja harus susah-susah? Ya, pasti merasa di sekolah sebagai operator. Waduh, bebannya balik lagi nih ke kita nih ya. Ini mah nambah kerjaan doang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kondisi dan kami tahu ini adalah sesuatu yang hasil kerja keras kita semua nantinya. Nah, maka daerah, dinas itu kan mewakili daerah ya. Daerah itu nanti akan diberikan penghargaan. Jadi seperti Pak Gus sudah menjelaskan, nama nanti dari tingkat aktivasi di tiap daerah itu akan ada leaders board-nya. Jadi akan ada sebuah kayak papan ya, daerah mana yang keren-keren dan daerah mana yang bisa lebih keren lagi ya. Bagus, betul sekali. Boleh disiapkan Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian juga selain itu nanti kita juga akan bicara bagaimana merekognisi para admin. Waduh, para admin sebagai admin yang kemudian bersusah payah melakukan aktivasi. Nanti ada juga di daerah Jawa Belajar ID ada 3 hal yang akan angka aktivasi. Ya, angka aktivasi dari akunnya guru dan juga akunnya siswa. Kemudian yang kedua, daerah itu ada sebuah cara-cara yang proaktif. Ya, apakah daerah itu memiliki program pelatihan untuk para guru? IT admin yang narasumbernya datang dari GMT ya atau Google Master Trainer, dan kemudian juga ada opsi Google Master Trainer di daerah tersebut ya. Jadi itu semua menjadi ukuran kita, dan kemudian juga seperti yang tadi saya sudah bahwa kita akan bisa melihat daerah-daerah mana yang harus berjuang agak lebih berat. Silakan Pak Gusman, boleh dilihat. Nah, ini di atas aktivasi akun pembelajarannya. Pak Gusman. Ya, kita di sini kita bisa scroll dan kita bisa lihat nih. Wah, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah, ada yang hijau. Ini apa sih? Jadi ini adalah kalau misalnya daerahnya merah. Silakan Pak Gusman. Jadi kalau misalnya merah itu tandanya daerah aktivasinya itu masih rendah. Tapi kalau misalnya orange, ini aktivasi akun pembelajarannya ini sudah dalam tingkat yang sedang. Tapi kalau hijau, dia udah tingkat aktivasinya sudah sangat tinggi. Jadi contohnya daerah yang hijau itu adalah, nah ini Kabupaten Ponorogo nih di sini. Dia udah 43% sekian. Terus yang ini, yang ini masih baru 23% nih. Yang ini dia baru 19%. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung melihat top 10-nya, daftar 10 terbaik provinsi dan 10 terbaik di tiap kota dan kabupaten. Serta kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu provinsi saya ada di mana sih, Bapak Ibu tinggal klik aja bagian provinsi, lalu dicari bagian provinsinya. Misalnya saya mau ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita ketikkan aja Nusa Tenggara Timur, lalu nanti kita tinggal klik only. Setelah kita klik only-nya, dia akan loading sebentar. Di sini saya sudah bukakan. Nah, dia akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Kita akan langsung zoom in di daerah yang telah kita ketikkan tadi. Dan semuanya itu akan langsung ditampilkan khusus yang hanya dari Provinsi Nusa Tenggara saja. Nah, dari kabupatennya, kotanya, dan semuanya ini nanti bisa dilihat Bapak Ibu. Dan di sini kita juga ada dashboard bagian untuk kedua. Melihat ini bisa dilihat oleh siapa ya Pak Gusman?
Nah, ini bisa dilihat oleh siapa saja, Bu Pepita. Jadi mulai dari dinas, dari kepala sekolah, sehingga di bagian kedua ini, di bagian slide kedua ini, kita bisa melihat bagian ringkasan datanya, dan kita bisa melihat bagi rekan-rekan GMT mana saja yang ada di daerah tersebut, sehingga memudahkan kita untuk berkolaborasi, Bu Pepita. Tanya sendiri kita bisa lihat bersama-sama. Ukur dong daerahnya seperti apa kondisinya. Jadi ini silakan manfaatkan dalam rangka aktivasi akun Belajar ID. Dan kita teruskan lagi ke slide berikutnya. Jadi di sini ada lakukan. Nah, jadi dari tadi kita sudah mendengarkan pemaparan baik dari juga kita mendengarkan rincian bagaimana cara aplikasi. Masih banyak yang bertanya ya, belum mendapatkan akun Belajar ID. Tadi sudah dijelaskan caranya bagaimana mendapatkan, dan juga tadi sudah sumber-sumber di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan cara-cara bagaimana mengaktifasi akun Belajar ID-nya. Lalu tadi juga dijelaskan di dalam Persesjen, mendapatkan akun ini adalah pendidik dan juga PAUD sampai ke SMA, SMK, kita SLB juga ada, semuanya udah lengkap, Bu Pepita. Semuanya dapat, ya, semua dapat. Jadi kalau tadi juga ada yang bertanya, saya lihat tadi ada yang bertanya, saya kan Bapak Ibu bisa mengaktifasi akun Belajar ID-nya, sudah dibuatkan, tinggal diaktifasi, apalagi sih kurangnya. Kita lakukan, boleh di next slide-nya, Pak Gusman? Boleh dong. Nah, karena kita sebagai peran admin nih ya, apa aja Pak Gusman, silakan. Nah, jadi sebagai admin, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus pelajari dulu modulnya. Jadi, sebelum kita bisa membantu rekan-rekan kita lainnya, guru, siswa, kita harus tahu dulu nih, kita bisa apa aja. Nah, di sini kita bisa pelajari modul adminnya di bit.ly/modul belajar admin. Nah, setelah Bapak Ibu mempelajari modul admin, Bapak Ibu bisa mengerjakan kompetensi admin di bit.ly/admin belajar ID. Nah, di sini itu pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh admin. Seperti bagaimana kita bisa mereset password, bagaimana kita bisa mendapatkan akun pembelajaran, bagaimana kita bisa mengecek, mungkin tadi ada banyak tuh yang bertanya, Bu, saya udah sinkronisasi Dapodik nih, tapi kenapa masih ada akun siswa yang belum ada? Nah, itu akan ditanyakan di bagian uji kompetensi ini. Jadi di uji kompetensi ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu admin nanti yang akan membantu sekolah, guru, dan siswa, mereka tahu gimana caranya bisa mendapatkan akun tersebut. Itu semua ada di modul admin dan di uji kompetensi. Dan jangan lupa, kita juga ada komunitas yang dimana kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung join di komunitas dan bisa langsung bertanya di sana. Dan yang paling penting nih, untuk pelatihannya, ini karena akan dibantu oleh rekan-rekan dari Google Master Trainer, kita bisa melihat rekan-rekan Google Master Trainer itu ada di mana saja sih di daerah saya. Kita bisa melihat di bit.ly/GMT Indonesia. Nah, kalau kita sudah buka di sini, kita bisa melihat nih, oh ternyata di daerah misalnya Jawa Tengah nih, Jawa Tengah ada siapa aja nih. Nah, dari sini, oh misalnya saya mau ketemu sama, taruhlah Jawa Timur, tadi saya mau ketemu sama Pak Budi. Saya bisa cari nih, oh Pak Budi ternyata dari sekolah ini, saya tinggal kontak beliau ke sekolahnya. Halo Pak Budi, boleh saya minta bantuannya untuk ini melakukan pengimbasan di daerah saya. Nah, pasti Pak Budi dan rekan-rekan GMT lainnya akan sangat senang sekali untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Bu, Pak Gusman boleh buka-buka nggak ini bit.ly-nya yang modul admin, kemudian admin yang... Boleh. Uji kompetensi lagi ya. Hari ini banyak sekali kuncinya ya. Tadi ada kata kuncinya, ada kolaborasi. Kemudian, jadi ada modul admin. Silakan Pak Gusman, boleh dikasih lihat. Nah,
Di sini kita modul adminnya itu nanti bisa dilihat, kita juga ada bagian direktorinya. Ini adalah salah satu contohnya modul adminnya. Kita ada bagaimana sih cara aktivasi akun belajar. Kita udah mempersiapkan satu buah halaman di mana kita bisa belajar. Untuk mengaktifasi pembelajaran, kita udah langsung bisa masuk ke linknya. Udah ada surat resminya, udah ada data kabupaten, data operator, apa yang harus saya lakukan? Saya tinggal masuk ke PD data. Kalau ada akun yang tidak lengkap, apa yang harus dilakukan? Ini yang harus dilakukan. Jadi ini udah bisa jadi checklist. Jadi kita bisa baca apa sih kendala saya, dan kita bisa langsung masuk ke sini. Dan kita bisa lihat, oh bagian mana nih yang masih kurang. Dan terakhir, kalau misalnya ada yang masih nggak bisa terjawab dari satu halaman ini, kita masih semua bisa masuk ke alamat website Belajar ID dan kita bisa tanyakan langsung di sana. Kira-kira seperti itu. Di sini kita juga ada modulnya. Modulnya juga kita udah siapin nih 2. Yang satu bisa online dan yang satu lagi kita udah siapkan yang offline-nya. Jadi itu bisa di-download, bisa ditaruh di HP. Jadi nanti kalau linknya diklik itu di HP, itu akan otomatis kebuka itu websitenya. Kira-kira seperti itu. Mantap. Wah, sip kan? Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah sediakan semua. Betul sekali. Semuanya sudah lengkap, sudah tersedia. Lalu yang kompetensinya kayak gimana? Kompetensinya itu nanti kira-kira seperti ini. Jadi, mohon maaf sekali karena saya sudah mengisi, jadi dia tampilannya seperti ini ya. Tapi sebenarnya kita bisa lihat kira-kira kompetensinya seperti apa sih. Dia tampilannya nanti akan ditanyakan, email belajar ID Bapak Ibu, terus nanti akan ada Bapak Ibu akan ditanyakan dari daerah mana, dan nanti akan ditanyakan juga siapa pesertanya. Bapak Ibu belajar sendiri ataukah Bapak Ibu diimbaskan? Misalnya Bapak Ibu diimbaskan, mohon untuk memasukkan email trainer Bapak Ibu sekalian sehingga kita bisa tracking itu. Karena nanti kan kita akan ada daerah Jawara Belajar ID ya. Jadi kita akan mengapresiasi rekan-rekan yang berkontribusi aktif dalam membantu aktivasi Belajar ID. Kira-kira seperti itu Ibu Pepita. Sip, terima kasih Pak Gusman. Dan yang terakhir adalah ini juga tadi kita sudah bicara tentang penghargaan atau rekognisi ya untuk para tenaga yang menjadi ada beberapa hal, yaitu jika Anda seorang admin, Anda dapat melakukan pengimbasan. Ya, jadi mengadmini Belajar ID di sekolah dan di dinas dengan cara mengajarkan pada orang lain, mentraining orang lain dan intensinya supaya nanti kalau peserta pengimbasan itu mengisi, dia akan masuk ke dalam otomatis ke dalam bot atau terlihat ya. Tulisannya adalah admin Belajar ID. Dan ini adalah spesial, nggak ada lagi sus buat para admin Belajar ID di Indonesia. Keren loh. Keren nggak bagus? Keren banget Bu Pepita. Aduh, itu logonya keren banget itu, dan kayaknya bahannya adem banget ya. Wah, pokoknya keren deh. Ini cocok banget ya untuk nanti kalau pas lagi ke sekolah terus pamer kepada orang lain bagaimana menjadi seorang yang meminta supaya yang diimbaskan itu mengisi uji kompetensi. Jangan lupa supaya nanti dia akan referensi balik ya, nanti jadi di papan peringkat nama Bapak Ibu yang akan terus naik rankingnya ya. Dan nanti akan diumumkan daerah Jawa Belajar ID. Nah, dengan demikian ada lagi nggak yang kita mau beritahukan kepada, apakah ada lagi yang lain? Ada nih Bu Pepita. Nah, kita ada banyak sekali tautan tadi yang udah muncul. Mungkin Bapak Ibu semua ini adalah rangkuman dari semua tautan, semua link-link yang tadi sudah kita bagikan di bagian komentar. Jadi Bapak Ibu bisa di screenshot, bisa di capture, dan ini ada banyak sekali tautan penting, mulai dari dashboard aktivasi, mulai dari modul admin belajar, gimana cara belajarnya, atau misalnya nggak ada,
Bapak Ibu bisa langsung ke bit.ly/modul admin belajar. Lalu uji kompetensinya di mana? Langsung masuk ke bit.ly/adminbelajar.id. Belajar ID, sorry. Terus kalau misalnya, Pak, saya butuh chefnya, saya butuh pelatihnya, saya mau cari kemana? Bapak Ibu bisa langsung ke bit.ly/GMT Indonesia. Aduh, Pak, saya kalau misalnya belajar sendiri itu nggak asik, saya perlu bantuan, saya perlu teman-teman yang menyemangati saya. Saya harus kemana? Saya akan masuk ke bit.ly/grup belajar di mana saja. Lalu, Pak, untuk daerah Jawara belajarnya itu kayak gimana ya? Masuk ke bit.ly/daerah Jawara belajar. Pak, akun dinas saya ada pengawas dari saya mau memerlukan akun belajar ID. Gimana cara dapatnya? Bapak Ibu bisa langsung masuk ke ringkas.kemdikbud.go.id/permohonan akun dinas. Lalu bagi dinas yang ingin mengetahui aktivasinya, Bapak Ibu bisa langsung ke pd.data.kemdikbud.go.id. Kira-kira seperti itu. Terus sekali lagi saya pamer ya, jangan lupa Bapak Ibu, nanti para admin, orang-orang yang berperan sebagai admin ya, silakan peringkatnya itu nanti akan dipilih yang top doang loh, yang top ya. Jadi ini kita kan di Indonesia dari dinas-dinas sih, pasti mungkin ada 500.000 orang kali ya. Untuk mendapatkan limited edition. Kaos khusus buat, bukan kaos loh, ini polo loh, t-shirt loh, bukan kaos oblong loh. Ini polo t-shirt bang ya dengan badge yang keren banget nih, admin belajar ide ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, jangan lupa mengimbas ya. Dan tadi kata kuncinya apa Pak Gusman? Kata kuncinya. Kolaborasi. Kita harus ngapain? Kolaborasi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya. Dinas kalau tadi ingin supaya daerahnya itu nanti dapat penghargaan, jangan lupa bekerja sama berkolaborasi dengan para GMT-nya atau Google Master Trainer yang sudah terlatih di tempat Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah kami berikan direktorinya, dan jangan sungkan-sungkan dong kontak ke dinas. Pengen jadi juara juga kan, pengen jadi jawara belajar daerah Jawara belajar ide. Betul. Jadi Ibu sebagai guru, sebagai siswa, sebagai sekolah, sebagai dinas, semuanya harus kolaborasi. Demikian Pak Gusman, saya rasa sesi hari ini kita sudah selesai. Jadi saya akan akhiri dengan sebuah kata, Anda ingin pergi cepat, pergi sendiri. Jika Anda ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama. Ini adalah kutipan dari Afrika. Kita adalah kami dari Revo, kami mau ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat mentransformasi digital daerah Anda masing-masing. Selamat siang, salam transformasi. Mari kita jadi jawara.